Selamat datang di cerita ketegangan geopolitik yang menegangkan. Hari ini, kita akan menyusuri kisah Qatar yang mendadak terjepit ketika strategi Israel menimbulkan pukulan telak yang hampir membuat negara kecil ini tak berdaya. Dari manuver diplomatik hingga tekanan ekonomi yang nyata, setiap langkah penuh ketegangan dan intrik yang menunggu untuk diungkap. Jika kalian penasaran bagaimana Qatar menghadapi situasi ini, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, bagikan pendapat, dan beritahu kami strategi apa yang menurut kalian paling mengejutkan. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan aktifkan notifikasi untuk tetap update dengan kisah-kisah yang penuh intrik dan strategi geopolitik. Di pagi yang tenang di Doha, langit cerah menutupi gelombang ketegangan yang perlahan muncul di balik layar diplomasi. Para pejabat Qatar sibuk membahas rencana strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik negara. Namun tanpa mereka sadari, langkah-langkah Israel mulai mengintai dari kejauhan, diam-diam menyiapkan pukulan yang akan mengubah segalanya. Di kantor Kementerian Luar Negeri, Hamid menatap peta Timur Tengah dengan cemas. Laporan intelijen baru menunjukkan adanya pergerakan militer Israel di perbatasan yang jauh, namun memiliki potensi mengganggu jalur perdagangan dan aliansi Qatar. Setiap detik yang berlalu membawa ketidakpastian yang semakin menekan. Sementara itu, di Tel Aviv, suara telepon terus berdering. Para perencana Israel tersenyum tipis saat melihat dampak yang mulai terasa dari manuver diplomatik mereka. Strategi mereka bukan sekadar kekuatan militer, tetapi juga tekanan ekonomi dan politik yang akan memaksa Qatar bergerak sesuai irama yang telah mereka tentukan. Di Doha, Hamid memanggil tim analisnya. Kita harus mengetahui langkah berikutnya sebelum terlambat, ucapnya dengan suara tegas namun penuh kecemasan. Para analis bekerja cepat, menelusuri setiap kemungkinan skenario, tetapi ketegangan semakin terasa. Setiap informasi yang diterima menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di sisi lain, warga sipil mulai merasakan dampak dari ketegangan ini. Harga barang mulai bergejolak, dan rumor tentang hubungan Qatar dengan negara-negara tetangga menciptakan ketidakpastian. Ketegangan ini seperti bayangan gelap yang menyelimuti kehidupan sehari-hari, meskipun orang-orang masih mencoba menjalani rutinitas mereka. Di malam hari, Hamid menghadiri pertemuan rahasia dengan beberapa diplomat senior. Lampu kota Doha yang gemerlap kontras dengan kekhawatiran yang melingkupi ruangan itu. Strategi Israel tampak seperti papan catur yang penuh jebakan, dan setiap langkah Qatar harus dihitung dengan cermat agar tidak jatuh ke dalam perangkap. Namun di balik semua itu, ada rasa penasaran dan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Qatar mulai merasakan pukulan pertama dari tekanan yang tampaknya tak terlihat secara langsung, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan rencana-rencana yang telah mereka susun selama bertahun-tahun. Malam itu, Hamid menatap keluar jendela kantor, menatap bintang-bintang di langit Doha. Ia tahu, apapun yang terjadi esok hari, kehidupan Qatar akan berubah. Ketegangan ini baru permulaan, dan pukulan telak Israel yang sesungguhnya masih menunggu di depan mata. Keesokan paginya, Doha diselimuti kabut tebal yang tampak seperti bayangan ketidakpastian. Hamid menerima laporan baru dari agen intelijen yang menyebutkan adanya pergerakan ekonomi yang mencurigakan. Langkah-langkah kecil Israel mulai menimbulkan efek domino yang Qatar belum siap menghadapinya. Di pusat komando Israel, layar-layar besar menampilkan peta jalur perdagangan dan jaringan diplomatik Qatar. Strategi yang telah disusun matang mulai dijalankan satu persatu. Tidak ada suara riuh, tetapi setiap langkah mereka seperti pukulan yang terasa di permukaan, meski Qatar belum menyadarinya sepenuhnya. Di Doha, para pejabat mulai merasa cemas. Diskusi yang awalnya biasa berubah menjadi perdebatan sengit. Jika mereka mengambil langkah ini, pasokan energi kita bisa terganggu, ujar salah satu diplomat dengan nada tegang. Hamid mencoba menenangkan, tetapi ketegangan tetap terlihat jelas di wajah semua orang. Sementara itu, warga Qatar mulai melihat tanda-tanda perubahan. Stok barang-barang tertentu menipis, harga mulai naik, dan rumor mengenai ketegangan diplomatik membuat suasana semakin tegang. Kekhawatiran masyarakat menjadi cerminan dari tekanan yang dirasakan pemerintah. Di Tel Aviv, rencana berikutnya sudah diatur. Israel tidak hanya menyerang dari jalur militer,
tetapi juga menggunakan strategi diplomasi dan ekonomi untuk membuat Qatar semakin sulit bergerak. Semua ini dilakukan dengan perhitungan tepat, menekan setiap titik lemah tanpa harus membuka konfrontasi langsung. Hamid memanggil tim krisis untuk menyiapkan langkah antisipasi. Setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati. Namun semakin banyak informasi yang diterima, semakin terlihat bahwa langkah Israel lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Qatar mulai kehilangan ruang gerak secara perlahan, seperti sebuah kapal yang terjebak di arus deras. Di malam hari, suasana di Doha menjadi semakin tegang. Lampu-lampu kota terlihat redup dibandingkan kecemasan yang menghantui para pemimpin dan warga. Hamid tahu, pukulan telak Israel yang sebenarnya akan datang, dan Qatar harus bersiap menghadapi gelombang tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Hamid menatap layar komputer, melihat angka-angka ekonomi yang bergerak tidak terkendali. Jantungnya berdebar, sadar bahwa manuver Israel bukan sekadar ancaman, tetapi awal dari tekanan yang akan memaksa Qatar mengambil langkah yang sulit dan menentukan masa depan negara. Di pagi hari, Doha terasa berbeda. Langit cerah tidak lagi membawa ketenangan. Stok bahan pokok mulai menipis, harga energi bergejolak, dan warga mulai merasakan tekanan yang sebelumnya hanya terlihat di laporan intelijen. Qatar mulai merasakan pukulan nyata dari strategi Israel. Hamid menerima pesan mendesak dari sektor energi. Jalur pasokan gas alam yang vital mengalami gangguan karena tekanan politik dari negara-negara sekutu Israel. Setiap detik keterlambatan mengancam stabilitas ekonomi, dan Hamid tahu dampaknya bisa menjalar ke sektor lain. Di pusat komando Israel, senyum tipis muncul di wajah para perencana. Langkah-langkah mereka berhasil membuat Qatar terlihat kewalahan tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Kekuatan strategis Israel kini terlihat nyata, menekan titik-titik lemah yang selama ini tersembunyi. Di Doha, para pejabat mulai menyadari situasi sebenarnya. Diskusi yang sebelumnya berfokus pada teori dan strategi kini berubah menjadi keputusan kritis. Hamid mengumpulkan timnya, mencoba menyusun skema penyelamatan ekonomi dan diplomatik sebelum tekanan semakin membesar. Warga sipil mulai merasakan ketidakpastian. Aktivitas sehari-hari terganggu, dan rumor menyebar lebih cepat daripada informasi resmi. Suasana tegang seperti kabut yang semakin pekat, menutupi setiap langkah yang diambil pemerintah. Hamid berjalan menyusuri koridor kementerian, mencoba mencari cara untuk meredam tekanan yang datang dari berbagai arah. Setiap langkah Israel terlihat seperti pukulan telak, memaksa Qatar untuk bereaksi, namun ruang gerak semakin terbatas. Di malam hari, laporan dari seluruh penjuru negara menunjukkan dampak nyata dari tekanan Israel. Sektor perdagangan, energi, dan hubungan internasional mulai terguncang. Hamid menatap layar dengan wajah tegang, sadar bahwa ini baru permulaan dari gelombang yang akan datang. Di balik semua itu, ketegangan politik dan ekonomi yang muncul membuat Qatar mulai belajar satu hal penting. Dalam permainan geopolitik, kekuatan besar bisa menekan negara kecil dengan cara yang tak terlihat, dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati agar tidak terseret arus yang menghancurkan. Doha pagi itu diselimuti keheningan yang tegang. Hamid duduk di ruang rapat utama, dikelilingi para pejabat senior. Laporan terakhir menunjukkan tekanan Israel terus meningkat, dan ruang gerak Qatar semakin sempit. Setiap keputusan terasa seperti ujian berat bagi masa depan negara. Mereka mulai menyusun strategi balasan. Tidak hanya sekadar merespon, tetapi mencari celah diplomatik dan ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Hamid sadar, langkah yang salah bisa membuat Qatar semakin tak berdaya. Setiap opsi dibahas dengan seksama, dengan perhitungan risiko yang ketat. Di Tel Aviv, para perencana Israel mengawasi langkah Qatar dengan penuh perhatian. Mereka tahu tekanan yang diberikan telah membuat negara kecil itu terpukul, tetapi mereka juga menunggu untuk melihat reaksi Qatar berikutnya. Strategi mereka adalah melihat negara itu menemukan titik lemah yang tersembunyi. Sementara itu, warga Doha mulai menahan napas. Berita tentang ketegangan diplomatik dan gangguan pasokan membuat suasana kota terasa berbeda. Orang-orang mulai lebih waspada, dan kehidupan sehari-hari diwarnai kecemasan yang tak terlihat secara jelas namun terasa di setiap sudut. Hamid memutuskan untuk melakukan langkah tak terduga.
Menggunakan jaringan diplomatik yang tersisa, Qatar mengirimkan sinyal ke beberapa negara netral untuk membangun aliansi sementara. Ini adalah strategi untuk menyeimbangkan tekanan yang datang dari berbagai arah. Malamnya, ketegangan memuncak. Hamid menatap peta dan laporan intelijen dengan hati-hati. Ia menyadari pukulan Israel bukan sekadar fisik atau ekonomi, tetapi psikologis. Strategi mereka telah membuat Qatar terpaksa berpikir lebih cepat, lebih cermat, dan lebih strategis daripada sebelumnya. Langkah-langkah Qatar mulai menunjukkan hasil perlahan. Tekanan yang tampak menghancurkan mulai diimbangi oleh diplomasi dan perhitungan yang hati-hati. Meski masih ada ketidakpastian, negara itu menemukan cara untuk bertahan, belajar dari pukulan yang hampir membuatnya tak berdaya. Di akhir malam, Hamid menatap langit Doha yang gelap. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Tetapi Qatar telah menemukan kekuatan untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang datang dari negara yang lebih besar. Pelajaran yang didapat adalah bahwa ketangguhan, strategi, dan kesabaran adalah kunci untuk bertahan dalam geopolitik yang keras. Perlu diingat, cerita ini adalah fiktif dan dibuat seakan nyata, bertujuan untuk diambil pelajaran dan hikmahnya, bukan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tulis komentar kalian tentang bagian yang paling menarik atau strategi yang menurut kalian paling cerdas. Jika kalian menyukai cerita ini, beri like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.